Lu nggak setuju sama orang-orang joget-joget di TikTok? Yang cowok? Yang cowok. Kenapa? Karena apa tuh? Alay. Alay. Oh, alay. Gender sekarang tuh ada berapa? Sebenarnya gender kan 2. Oh, ya 2 lah. Kok bingung jawab itu? Jadi gender dari zaman dulu kala sampai sekarang ya 2. Ya, 2. Kenapa lo bingung? Emang ada gender lain? Iya, ini aduh. Sistem sekarang tuh gimana? Sistem sekarang kalau kita banyak suara tuh kayak aduh, ya gitulah pokoknya. Nah, gitu gimana? Nggak apa-apa ngomong Ini aja lah. nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak yang kena juga lo yang ngomong kan. Berarti kalau bicara masalah kebebasan berekspresi, apa bedanya dengan Orde Baru? Padahal sekarang udah era demokrasi loh. Banyak yang bilang Orde Baru nggak asik lah segala macam, tapi Iwan Fals masih tetap bersuara, gitu kan? Masih tetap berkoar-koar dengan kritik sosialnya. Justru sekarang yang katanya demokrasi. Malah Iwan Fals, apa karena Iwan Fals terlalu tua? Dan harusnya ada anak-anak muda yang meneruskan perjuangan itu gitu. Harusnya. The John harusnya berani dong. Iya, nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini gue Rian biasa bakal ngobrol-ngobrol sama seorang anak muda, tetap di konten ujian. Jadi di sini kita bakal membahas banyak hal terkait dengan ujian hidup seseorang lah ya, macam-macam gitu ya. Nah, dan kali ini kita udah kedatangan seorang apa nih, bisa disebut apa nih? Mahasiswa yang bergerak di musik. Hah, bergerak di musik? Iya, kalau ada musik gerak-gerak gitu? Enggak, jadi kita TikToker gitu? Nggak? TikToker gitu? TikToker enggak sih? Enggak. Kelihatan. Cowok banget ini, coy. Iya. Jadi no goyang-goyang, no joget-joget ya. Pasti yang joget-joget itu enggak. Kenapa enggak bagus? Enggak bagus sih. Kenapa? Mereka kenapa tuh? Buang-buang waktu terus. Lu enggak setuju sama orang-orang joget-joget di TikTok? Yang cowok? Yang cowok. Kenapa? Karena apa tuh? Alay. Alay. Oh, alay. Alay, cuy. Iya. Ntar diserang TikToker. Bodawan. Berani sama mereka? Berani sih kalau satu lawan satu. Oh, jadi nggak setuju ya sama kalau fenomena cowok-cowok yang maaf ngomong yang joget-joget itu nggak maskulin kayak gitu? Enggak maskulin. Nggak maskulin. Oke. Jadi harusnya cowok tuh kayak gimana kalau di konten? Cowok sih harusnya kayak ngangkat tentang edukasi, kayak baik itu tentang musik maupun tentang pendidikan. Ya. Oke, kita kenalan dulu, baru kenal gitu ya. Ya, kenalan. Ini nama asli nih. Siapa namanya? Abdel. Cing Abdel. Oke, Abdel. Kalau gue sih kenalnya Petruk gitu ya. Iya, Petruk. Itu kenapa jadi Petruk nama lu? Sebenarnya sih dikasih abang-abangan sih. Abang-abangan. Iya. Karena mancung. Enggak tahu juga. Enggak juga sih. Iya. Lumayan sih mancung. Atau bagian yang lain yang mancung? Enggak ya? Enggak juga. Oke, Abdel. Nah, sekarang mahasiswa. Mahasiswa selain aktivitasnya ngapain aja selain kuliah? Selain kuliah ngeband sih, ngisi-ngisi gigs kayak gitu, musik-musikan. Gigs apa sih? Gigs tuh kayak mini stage. Gitu. Iya, buat perform band-band lokal. Oke, band-band lokal. Jadi sekarang Abdel tergabung dengan salah satu band yang lumayan bisa dibilang profesional ya. Iya. Udah masuk ke ranah profesional gitu. Iya benar. Apa tuh nama bandnya? The Jones. The Jones. Iya. Buat yang penasaran sama band The Jones, bentar lagi kita bakal hadirkan. Nah mungkin gue penasaran ya. The John ini posisi megang apa? Aku sih yang nyanyi. Vokalis. Iya. Bagus dong suaranya. Insya Allah. Coba nyanyi dikit. Aduh. Telat. Bisa lah dikit lah, sebait aja, sebait. Lagu apa nih? Bebas lah, bebas.
Menangislah. Aduh, Itu lagu yang lagi viral tuh di TikTok tuh. itu untuk orang-orang yang berjuang dalam hidup. Iya, gitu. bener. Kayaknya memang isu yang diangkat kalau musisi zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Jadi lebih ke motivasional. Lebih ke kayak motivasi gitu ya. Itu yang apa ya? Yang everlasting ya soalnya ya. Biasanya kalau yang kayak itu bisa dipakai momen kapan aja gitu kan. Iya, Nah, oke. The John. Ya. The John terbentuknya The John itu berawal dari Nongkrong sih. nongkrong. Iya. Nongkrong. Jadi pas lagi nongkrong gabut Iya gitu benar. Jadi Gimana tuh? The Jones ini awalnya kan kita nongkrong, terus dari beberapa teman ada Bima, terus Imam dan lain-lain itu kita nongkrong, terus beberapa kali ikut gigs, beberapa kali juga ikut nampil di mana-mana tuh. Ini memang teman kuliah. Iya teman kuliah ya. Teman Jadi nah kuliah. gini, kalau gue lihat nih ya, itu era band itu udah langka banget nih. Iya. Karena anak-anak zaman sekarang itu kecenderungannya kayak yang lo sebutin di awal tadi tuh. Anak-anak muda tuh lebih ke gila ke sosial media, lebih ke exposure diri pribadi, pengen kelihatan aneh lah, cari yang aneh-aneh gitu biar bisa viral, biar viral gitu kan. Nah, sedangkan anak-anak band ini setahu gue kan sempat di band juga tuh. Walaupun nggak punya kemampuan di band tapi ya maksain diri lah di band waktu itu kan. Apa ya? Kok masih mau bertahan masih mau melanjutkan aktivitas yang sebenarnya ini lagi udah nggak tren lagi. Kenapa tuh? Kalau menurut saya sih jadi band ini bisa meluapkan emosi yang pertama. Meluapkan emosi. Jadi Kenapa ngajak berantem orang aja ngeluapin emosi paling kan? Emosi yang negatif. Jadi enggak juga lah. Enggak juga jadi lah. kita mengekspresikan suatu emosi yang benar-benar kan bisa fight di olahraga gitu kan, misalnya apa lewat bela diri. Iya, kalau reasonnya tadi emosi. Iya. Kenapa harus ke musik? Karena keren. Nah, itu. Jadi tetap aja lo ngata-ngatain orang anak-anak sosial media di TikTok yang joget-joget pengen dapat view, dapat masa. Ya sebenarnya niatnya sama aja kan, gitu kan. Iya sih, iya. Jadi apa bedanya lo sama cowok-cowok yang joget-joget di TikTok? Enggak ada beda. Enggak ada beda. Berarti alay juga dong. Sebenarnya kalau lo bilang alay tadi. Enggak alay. Kita anak band ya, kita punya gaya tersendiri, enggak. Ya berarti mereka nggak boleh dibilang alay dong. Iya ya gak sih? Iya sudah. Mereka juga mungkin mandang lu alay nih, anak-anak band udah nggak relate zaman lagi. Maaf iya, banget. klarifikasi dulu lah. Iya, sorry banget. Curang loh. Ntar habis ini langsung diserbu karena TikTok gitu. Ini. Apa? Enggak jadi. Enggak apa-apa, bilang aja. buat anak-anak TikToker. Saya mohon maaf. Okay. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi setiap orang tuh kan mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Iya, harusnya lu coba TikTok deh. Enggak. Cobain dulu, siapa tahu ntar nyaman gitu kan. Langsung dikit-dikit pas bangun tidur, hai guys. Sebenarnya gua ada TikTok. Fungsinya buat nonton doang. Nonton apa? Nonton yang joget juga sih sebenarnya. Tapi yang yang gender sebelah. Gender yang mana? Yang tadi kan cowok tuh. Gender sekarang tuh ada berapa? Sebenarnya gender kan 2. Ya 2 lah. Kok bingung jawab itu? Jadi gender dari zaman dulu kala sampai sekarang ya 2. Kenapa lo bingung? Emang ada gender lain? Iya, ini aduh. Emang ada gender lain? Nggak ada kan? Iya benar. Gimana orang-orang yang disclaimer, gue gendernya bisa jadi apa aja gitu. Itu gimana tuh? Jangan, enggak. Nggak boleh ya. Gimana nih? Nggak boleh ya. Ya, setiap orang punya kebebasan masing-masing, tapi tetap aja kebebasan juga diatur sama perundang-undangan ya. Yang paling safe itu ya ketika dilarang, ya jangan dicoba-coba gitu kan. Oke. Memang kebebasan tuh punya siapa aja, cuma tetap aja dalam koridor yang benar ya enggak? Iya. Emang.
Oke, balik lagi ke The John. Jadi terbentuknya The John itu karena teman-teman band gitu ya. Teman-teman kuliah tiba-tiba ngeband. Nah, itu kan apa ya? Balik lagi ngomong masalah hobi gitu ya. Karena memang senang ngejalanin. Ini Abdel. Untuk kedepannya, ini ada targetan tersendiri gak untuk The John ini? Kalau The John sendiri sih buat target kita udah ngerencanain sih. Karena kan kita juga bukan sekedar band yang hobi, tapi pengennya masuk industri sebenarnya. Pengen masuk industri. Ya. Nah, tapi berhubung sekarang masih merangkak istilahnya itu kan. Jadi kita masih belum ada modal. Karena perlu berapa? Karena perlu berapa? Emang mau nih manajer nih? Enggak. Oh, ngeluarin dompet aja ganjel. Jadi terkendala di budget ya? Di budget. Apa tuh yang biasa jadi permasalahan di anak-anak band indie ya masih hitungannya sekarang ya? Iya. Budget ya? Budget yang pertama. Kok budget sih? Padahal sebenarnya media sekarang itu kan udah variatif banget dan kalau gue lihat tuh benar-benar memudahkan kita untuk berekspresi biar peluang untuk dilihat banyak orang tuh lebih mudah. Ya benar. Nggak kayak zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu kan kalau mau masuk ke industri itu gila-gilaan mati-matian. Gue pernah kenal salah satu band yang sempat booming juga dari kota asal gue tuh. Wonder apa sih namanya ya lupa. Yang sekarang Ilir 7 yang lagi gitu kan. Jadi mereka itu kalau nggak salah pernah ngobrol sama mereka kalau mau masuk salah satu label itu harus kirim sampel lagu harus sampai 30 sampai 40 lagu. Sampel. Jadi harus nyiapin lagu sebanyak itu. Ntar dilihat lah, di review ini layak atau enggak gitu kan. Bener-bener mati-matian kalau zaman dulu. Sekarang tuh kan kalau kita bicara masalah modal, lu punya HP, lu punya kuasa. Enggak, tapi menurut gue enggak. Kenapa? Karena kita udah survei beberapa kali ke band-band yang ada di Palembang. Band-band yang ada di Palembang karena The John di Palembang kan. Menurut mereka dan menurut pandangan kami, suatu band itu yang harus dilakukan yang pertama itu apa? Di budget dulu. Budget. Ya, alokasi budget untuk apa aja tuh? Budget baru buat pertama alat. Alat yang bagus, alat yang gahar lah istilahnya buat perform itu jadi ya cantik lah walaupun kadang main salah-salah juga kan. Ya terus kita mau ke industri masih memikirkan tentang budget karena di sisi recordingnya. Iya, recording. Kenapa nggak mikir sponsor gitu yang mau sponsorin? Belum ketemu. Alibata juga pakai gitar yang diikat pakai korek api tutup viral. Iya. Jadi bukan itu dong alasannya. Berarti balik ke TikTok tadi dong. Iya, ke TikTok aja biar mudah viral. Tapi sambil juga joget ntar ngeband gitu. Iya. TikTok lagi. Oke, kita mau tanya nih track record untuk The John ini sendiri ya. Masih kita seputar The John yang kita bahas. The John, ini kalau untuk pencapaian sejauh ini tuh apa tuh? Kalau pencapaian di komersil katanya udah masuk ke ranah komersil nih kan? Iya, kita sering pecah. Jadi kan kita suatu band ada 6 personil. Kita suka pecah-pecah ini buat berarti nggak akur? Iya, enggak bukan maksudnya. Jadi tim yang 6 personil ini dijadiin 2 buat cari perform di kafe-kafe yang kecil-kecilan gitu. Jadi kalau untuk kafe-kafe itu kalau mau nanggep kalian mau pakai jasa kalian bisa pakai paket lengkap atau paket setengah gitu ya? Bisa paket lengkap, bisa paket setengah. Iya. Jadi ayam ini ayam goreng ya. Ayam kers-kers gitu. Jadi kita sistemnya kayak gitu. Jadi gue sering sama Bima, terus Imam juga sering sendiri. Tapi kan gini, kalau dipisah-pisah itu yang nyanyi gimana? Biasanya kalau vokalis kan satu ya. Oke lah kalau gitar mungkin basis bisa ngerangkapin gitar. Itu gimana tuh baginya? Atau lo kalau kan lo vokalis nih, comot 2 titik atau gimana? Pakai butsin? Enggak. Jadi sebenarnya kalau untuk nyanyi kita ada additional juga dari tim yang ada di kampus. Nah, jadi bisa tarik-tarik dari siapa tuh? Nama nih.
Sebut aja nggak apa-apa. Ada si Andri, terus bagus si suaranya. Rizka. Alhamdulillah bagus. Bagus ya? Iya. Dibanding gue? Coba aja dulu. Kalau gue udah nggak bisa nyanyi ya. Iya. Mending nge-host. MC jelas duit. Oke, berarti ngejob di ini ya, apa di kafe-kafe gitu ya. Selain di kafe apalagi biasanya? Terakhir manggung gitu. Di acara Studio 12. Itu acara gigs. Jadi di situ acaranya dikontrak sama salah satu brand atau gimana? Atau memang kalian sekedar berpartisipasi buat ngisi-ngisi aja atau gimana? Sebenarnya itu invitation buat kita. Invitation. Ya, jadi dapat duit nggak? Dapat makan sama minum Oh, doang. lo nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya namanya. Minimal juga malam itu nggak kelaparan. Nggak gitu kelaparan. Ya. Kalau yang manggung yang benar-benar dibayar pernah? Pernah sih. Tapi waktu itu ya personilnya The Jones, tapi namanya belum The Jones. Apa tuh? Waktu itu The Seto. Jadi kita pernah main beberapa titik ke daerah-daerah. Yang pertama itu di Palembang, terus ke Indralaya, terus juga ke gitu. Pangkalan Balai. Itu mobile stage namanya. Mobile stage. Yang pakai mobil gitu ya. Yang pakai mobil gitu. Gue pernah lihat. Keren ya. Nah, itu kalau itu kan kalau perihal ngejob ya. Kalau pencapaian juara pernah? Juara pernah kita iseng-iseng ikut band competition akustik di PIM kalau nggak salah waktu. Oke, Palembang Indah Mall ya. Palembang Indah Mall. Menang? Jadi menang juara 1. Juara satu. Agak sombong ngomong gitu. Juara satu. Agak cool gitu mukanya. Ya nggak apa-apa. Ya. Berarti apa ya? Kadang orang tuh kayak gini ya. Jadi ada alur yang dimana apa ya? Festival-festival dulu punya nama baru ngejob. Berarti kalau kalian nih alurnya ngejob dulu, terasah dari ngejob, coba-coba peruntungan di kompetisi. Gitu. Ternyata nggak salah nih gitu ya. Emang orang nggak salah nih orang bayar jasa kita di tempat job. Ternyata memang terbukti pas ikut lomba. Itu waktu itu berapa peserta? 2? Sekitar 2. Sekitar 13. 13 peserta. Kata si Imam tadi 20-an. Si Imam yang bilang. Oh, itu hiperbola berarti ya. Kalau yang nggak tahu? Atau lo nggak tahu? Sebenarnya sih langsung ngomong 20 nih. 13-an. Setahu saya 13. Oh, masih angka belasan ya? Iya, masih angka belasan. Itu untuk ranahnya Palembang, Sumsel, sekota Palembang. Kata si Imam Sumsel. Ini Imam perlu didatengin. Hiperbola ya. Ini Imam nih. Makanya nggak salah nanya nih gue. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada prestasi dan diakui. Waktu itu tuh jurinya dalam kondisi sadar. Sadar. Oh, sadar ya. Berarti emang bener. Atau berkasnya salah ketuker gitu. Kayaknya ketuker sih. Ya oke lah. Gue pernah lihat perform The Jones emang keren ya. Iya. Nah oke. Balik lagi. Kita singgung di awal tadi tentang apa ya, pelaku seni ya, khususnya untuk musisi. Kalau musisi zaman sekarang itu yang kita lihat, yang gue pribadi secara mata gue pribadi ya, biasanya kalau ngeluarin sebuah karya itu targetan utama mereka adalah gimana caranya membranding diri supaya dapat massa. Mentok biar disenangin banyak orang gitu. Tapi nggak ada apa ya, nggak ada yang misi besar di balik itu gitu kan. Kalau kayak band-band dulu. Nah, kalau pekerja seni dulu, ini kita nggak apa ya, bukan berarti mendiskreditkan pekerja seni zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu udah jarang banget kelihatan pekerja seni yang mengusung apa ya, di karyanya itu menyempilkan misi sosial. Iya. Misi sosial, misal mengkritisi pemerintah atau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau pokoknya hal yang berkaitan dengan kepentingan luas lah gitu. Itu menurut pandangan Abdel sendiri sebagai pelaku seni yang masih aktif di zaman sekarang, itu gimana tuh? Di zaman sekarang sih ya benar. Di zaman sekarang memang kebanyakan band-band atau musisi-musisi terutama yang ada di Palembang sekedar komersil. Bahkan yang dulu komersilnya itu lumayan lah untuk
jajan segala macam. Sekarang turun. Oke, dari sisi komersil pun turun. Dari sisi komersil pun turun. Karena udah mulai nggak dihargain gitu. Kasarnya gitu. Ya dong. Iya sih. Nggak dihargain dong berarti. Atau kalau disclaimer alasan karena perekonomian sedang tidak baik-baik saja, nggak juga kan. Enggak juga. Sekarang banyak pembangunan loh. Pembangunan uang dari mana kita juga nggak tahu kan. Ya memang ya negara kita hebat lah gitu ya. Iya, jadi dari sisi perekonomian apakah memang dari sponsor itu udah mengurangi budget anggaran atau gimana, atau bisa jadi dari pekerja seninya sendiri ini dipandang skill segini mah segini aja gitu. Gitu nggak? Kalau yang gue lihat sih kebanyakan kan yang komersil kan di kafe-kafe tuh. Oke. Ya, jadi owner kafe. Langsung angka, satu malam main berapa dapat? Maksimal 100.000 satu orang. Satu orang 100.000. 100.000. Sekarang segitu? Sekarang segitu. Ampun. Tolonglah. Owner kafe ya, tambah lah ya. Limpul. Gue terakhir itu masih 250-200 tuh masih dapet. Satu orang itu orang 5 malah yang main. Dan sekarang kok cuma 100.000. Ya, bahkan kita pernah nyanyi dari jam 8 sampai jam 12 malam gitu ya. Iya, bener. Pegel cuy. Bahkan pernah kita The Jones dibayar waktu itu akustikan. Dibayar pakai nasi bungkus. Di suatu kafe itu dibayar 30.000. Kalian cari duit apa nyari pahala? Oke lah, itu dari sisi komersil ya. Jadi dari sisi komersil. Nah, misi sosial tadi. Kenapa sih musisi pekerja seni lah ya, kita ambil secara umum. Pekerja seni sekarang tuh udah nggak apa ya? Udah nggak berani frontal dulu untuk bersuara. Untuk mengutarakan kepentingan orang banyak. Mungkin naik tinggi, susu tak terbeli. Nah, yang kayak gitu tuh udah nggak ada lagi ya, yang saya tahu ya. Mungkin ada di salah satu sudut di negara kita mungkin masih ada, cuma nggak terlalu. Iya. Itu kenapa tuh? Kalau dari lingkup kita sendiri tuh udah nggak kelihatan lagi. Kalau menurut Abdel sebagai pekerja seni yang masih aktif sekarang, itu karena apa? Kira-kira? Sebegitu mengerikannya kah era sekarang? Era ini untuk bersuara? Ya. Jadi menurut saya pribadi sih untuk bersuara apa sih namanya? Bikin karya tentang menyinggung masalah sosial, sosial segala macam itu memang kurang sekarang. Dan karena memang orangnya sih yang pekerjanya yang kurang. Pekerja seni karena apa? Mungkin apakah pekerja seni zaman sekarang itu udah dilemahkan kreativitasnya, atau pekerja seni zaman sekarang itu udah melihat banyak hal yang terjadi gitu. Contoh kita bicara ini dikit, porni gitu kan, gitu nggak? Kira-kira? Sebenarnya ada juga faktor yang itu, tapi kalau yang saya lihat semakin berkembangnya zaman. Oke, semakin berkembangnya zaman. Lanjut. Ya, semakin berkembangnya zaman, jadi anak-anak muda zaman sekarang nggak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nggak terlalu memikirkan, harusnya ya. Kalau semakin luasnya informasi yang kita dapat, itu harusnya insight yang didapat itu lebih luas. Dan isu sosial yang terlihat itu lebih jelas. Harusnya. Dan harusnya sebagai anak muda yang bergejolak, yang membara, kok sekarang apatis? Ya. Kalau menurut Abdel sendiri nih, kalau lo pribadi nih, misal ada isu apa gitu, kenapa nggak mau menyuarakan? Aku juga terkadang cari aman. Iya, bener. Oke, berarti bener dong gue bilang, berarti anak sekarang tuh dilemahkan. Kebanyakan seperti itu. Berarti sistem sekarang tuh gimana? Sistem sekarang kalau kita banyak suara tuh kayak, ya gitulah pokoknya. Kenapa gitu gimana? Nggak apa-apa ngomong aja lah. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak yang kena juga lo yang ngomong. Ya nggak apa-apa, ngomong aja.
Jadi kayak unek-unek anak muda lah ya. Mengkritisi suatu hal sosial, baik itu tentang tentang who atau apalah itu. Jadinya kayak bumerang buat diri sendiri. Oke, sedangkan kita masih mau kuliah dengan nyaman, masih mau jalan-jalan tanpa disorot sama laser gitu. Atau pas lagi ini ting 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 nih bakso gitu ya, enggak ya. Enggak, negara kita gue yakin sama negara kita enggak sampai segitunya ya. Sampai segitu. Yang kayak gitu tuh di mana tuh? Wakanda. Enggak. Wakanda. Jadi ya semoga aja kedepannya jadi lebih baik lah. Oke, jadi berarti kalau bicara masalah kebebasan berekspresi, apa bedanya dengan Orde Baru? Karena sekarang udah era demokrasi loh. Banyak yang bilang Orde Baru nggak asik lah segala macam, tapi Iwan Fals masih tetap bersuara, gitu kan? Masih tetap berkoar-koar dengan kritik sosialnya. Justru sekarang yang katanya demokrasi malah Iwan Fals, apa karena Iwan Fals terlalu tua? Dan harusnya ada anak-anak muda yang meneruskan perjuangan itu gitu. Harusnya. The John harusnya berani dong. Iya, nanti. Tungguin ya. Nggak berani juga kelihatan sih. Ya nggak apa-apa. Jadi ada apa ya? Pemerintah sekarang itu katanya open minded. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya tinggal bilang gitu kan. Tinggal kita negara demokrasi bebas berekspresi selagi itu disampaikan dengan cara yang benar is oke kan, nggak ada masalah gitu harusnya kan. Kecuali kalau udah menyinggung personal, ada unsur sara yang diberikan, nah itu yang nggak boleh gitu kan. Coba deh dikemas yang kira-kira wah ya, lebih aman lah gitu ya. Gua tunggu deh karyanya. Boleh. Isu apa yang mau diangkat kira-kira? Yang kepikiran sekarang? Paling pemanasan global mungkin. Alah. Karena kan kebanyakan lagi marak nih kebakaran ya. Kebakaran benar. Jadi buat kalian yang suka bakar-bakaran, janganlah. Kan kasihan polusi udara. Banyak anak-anak yang kena ISPA ya itu dampak. Kita baru aja lewat dari masa pandemi, harus bermasker lagi gara-gara asap. Please lah ya. Ditunggu loh karya di John ya. Nah, oke. Untuk ini sendiri apa dari keluarga sendiri gimana? Ada ini enggak yang nentang enggak dengan aktivitas sekarang? Enggak. Sama sekali enggak. Karena apapun yang saya lakukan kalau itu positif, keluarga support. Positif. Jadi kalau tiba-tiba pulang bawa cewek, cewek gue positif. Gak apa-apa juga ya, keluarga menerima. Wah, cucung baru. Nggak gitu juga ya? Nggak gitu juga. Tapi nggak apa-apa juga sih. Jangan. Oh jangan lah. jangan. Minimal. Tapi kalau udah nikah nggak apa-apa. Ya kalau udah nikah. Iya. Buru-buru ya nikah. Belum. Biar bisa positif juga. Belum ya. Oke, jadi dari pihak keluarga nggak masalah selagi masih dalam koridor yang benar. Iya, gitu ya. Benar. Ya yang pembuktian juga kita sambil ngeband akademik nggak masalah kan? Nggak. IPK berapa sekarang? Gede ya, 3 plus ya? Iya. Udah nggak masalah berarti gitu. Jadi yang sering jadi concern kenapa kita sering dilarang ini larang itu mungkin karena kita belum ada pembuktian gitu. Iya. Jadi kalau orang tua tuh biasanya buktiin aja dulu. Kalau udah kita kasih bukti ternyata akademik nggak ada masalah, ya aman gitu kan. Iya. Oke. Untuk pembuktian non akademis banyak sih. Nah, buat keluarga. Iya. Gue sering tuh kalau misal perform di sini, perform di sana tuh. Bangga nih keluarga. Iya, bangga. Mantep. Oke, berarti balik lagi ke masalah industri. Jadi kita bicara masalah industri, gimana nih misal ada salah satu label, misal nih contohnya. Amin. Yang lagi marak sekarang itu sempat semacam rahasia umum lah ya. Jadi kalau lu mau terkenal ada syarat nih. Iya. Ini kayak gini yang agak nganeh gitu. Mau nggak? Yang pasti kita diskusi. Yang aneh-aneh apa dulu nih tadi? Apa nih? Ya, ada syarat ketentuan yang harus dilakuin tapi agak sedikit
mengganggu personal. Ya. Gimana? Gimana ya? Yang pasti kita bakalan diskusi dulu sama tim. Diskusi. Ya, diskusi dulu sama. Mereka kalian kan cowok-cowok kan, ya cowok banget gitu kan? Iya, cowok banget. Tiba-tiba ada produser cowok juga. Yang, waduh. Nah, gimana? Ada syarat ketentuan yang harus dilakukan gitu misalnya. Kalau misal yang memang benar-benar merugiin sampai ya gimana ya bicaranya? Karena lumrah loh. Biasanya kalau udah masuk ke industri yang kayak gitu tuh lumrah. Lo harus nurutin kemauan gue kalau lo mau masuk label. Waduh. Lumayan berat nih buat Enggak, kemauan tuh apa kan macam-macam, banyak lah. Kalau beliin gue nasi padang kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau semisal yang benar-benar ngerugiin kita satu tim, mending kita buat industri sendiri. Iya. Indie. Kayak Pamungkas. Tapi peluang label itu biasanya lebih difasilitasi loh. Biasanya, tapi media sosial sekarang bisa. Kalau ngerugiin tim tolak ya. Tolak. Tapi kalau personal yang ngajak paling si Jo tuh biarin ambil. Oke. Atau kakak. Ya, jadi tinggal pilih yang mana ya. Mana nih yang asik nih gitu. Kayak kakak sih. Buat diajak jalan-jalan gitu, buat diajak ngobrol gitu. Maksudnya jadi sebagai mediator di salah satu tim ya. Iya, bener. Gitu, bukan yang aneh-aneh. Wah, pikirannya macam-macam ya. Aduh. Oke. Nah, ini ada pesan-pesan apa nih buat pekerja seni zaman sekarang lah? Dari Abdel untuk mereka. Jadi buat pekerja seni zaman sekarang yang main-main musik lah. Khusus di musik ya? Ya, khusus di musik. Gue pesan buat kalian jangan sekedar komersil lah. Kalian bisa buat karya yang lebih menjual untuk diri kalian masing-masing. Menjual diri? Iya. Ya menjual karya gitu maksudnya. Karya. Jadi kalau kalian cuma main gitar lagu orang, main gitar lagu ini, lagu itu, nggak ada hal yang buat bangga untuk diri kalian berarti sendiri. Cover Enggak banget ya? Enggak banget. Harus punya karya ya? Iya. Jangan sampai ntar ribut-ribut masalah royalti. Nah, kayak Pak D dan teman-teman gitu ya. Itu benar. Setiap karya itu ada harganya dan itu harus dibayar. Iya, walaupun karya kita gimana ya. Benar. Mending lebih aman kita punya karya sendiri gitu. Benar. Oke, pokoknya tetap selalu berkarya kayak partai. Oh enggak. Beda. Nah, kita nggak bahas partai di sini, kita bahas yang ringan-ringan aja lah anak muda ya gitu. Oke, thank you buat Abdel dan sukses terus buat The John, Abdel dan kuliahnya semoga cepat lulus, bisa langsung terjun ke masyarakat dan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Oke, thank you. Bakal balik lagi di ujian. Sekali lagi bakal balik lagi di ujian dengan bintang tamu yang variatif. Mungkin kita bakal ngundang Bapak Presiden mungkin ya kalau dia berkenan. Iya, Presiden apa dulu tapi. Nanti kalau ganti Presiden Wakanda. Iya, kalau udah ganti undang. Oh, kenapa yang sekarang nggak asik? Bahaya nih. Oke, thank you. Bakal ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.